وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah memilih kita sebagai salah seorang di antara hambanya yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad yang merupakan penghulu alam semesta. Beliau merupakan Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang sangat luar biasa, dipilih kita oleh Allah Ta'ala untuk menjadi umatnya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan manusia yang selalu diagungkan dimanapun beliau berada, hanya karena implementasi akhlak yang mulia yang beliau terapkan dalam kehidupan. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun diluluh lantakkan oleh akhlak yang beliau lakonkan dalam kehidupannya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada keluarga, sahabat beliau sekalian, para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana ulama ini merupakan pewarisnya para nabi yang masih mampu memberikan ilmu untuk kita semua dalam wacana mengentaskan keawaman, khususnya ilmu pengetahuan agama. Yang kita muliakan Imam Syekh Masjid Agung Islamic Center, para pengurus yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, para jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga kita yang berkumpul di bawah masjid yang mulia ini, kita yang bersatu di bawah masjid agung ini, kelak akan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya, berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masih berada dalam momentum Maulid yang sudah menjadi budaya dan tradisi di Aceh. Tapi apa yang perlu kita lihat dan kita perhatikan, hari ini ada di antara kita yang kadangkala memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Kurang lebih umur kita 30 tahun, maka 30 kali sudah peringatan maulid itu hadir dan tiba dalam kehidupan kita. Ada yang umur di antara kita 40, 50, 60 tahun, sesuai dengan umur kita. Seperti itulah kita merayakan dan memperingati Maulidur Rasul dalam kehidupan kita semua, jamaah sekalian. Lantas apa yang perlu kita perhatikan? 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun sudah kita membayangkan dan mengingat terhadap Nabi Muhammad. Bahkan dalam momentum-momentum 4 bulan ini akan dibahas secara komprehensif terhadap keberadaan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Pertanyaannya yang paling mendasar, makin le maulid yang ditanya perayakan, makin banyak peringatan-peringatan maulid yang diadakan, apakah ada dampak dan perubahan dalam kehidupan umat Muhammad, khususnya kita yang berada di kota Luxmawi? Ini merupakan pertanyaan yang besar yang belum tentu mampu dijawab oleh siapapun. Kenapa demikian? Karena banyak pemandangan yang kita lihat sekarang ini, jamaah sekalian. Orang merayakan maulid tidak hanya sebatas seremonial saja, tidak hanya sebatas acara untuk euforia, sedangkan esensi dan substansinya hilang. Yang diperaya maulid, yang diperaya kelahiran Nabi Muhammad, yang diceritakan terhadap Nabi Muhammad, namun orang yang mendengarkannya, orang yang pegot acara, siapapun yang hadir ke tempat tersebut jarang dan hampir tidak ada
yang mengimplementasikan akhlak Nabi Muhammad, orang yang kita peringati. Makin le maulid, sepantasnya orang itu makin berubah. Makin banyak kajian-kajian yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Sewajarnya banyak orang yang mengikuti akhlak dan teladan Nabi Muhammad. Tapi apa yang kita lihat hari ini, hamba Allah jamaah sekalian, makin le peringatan, makin banyak agenda-agenda peringatan terhadap maulidnya Nabi Muhammad. Tapi orang makin bejat dibuatnya. Apa yang salah dalam kehidupan kita? Nya merupakan tanggungjawab dan tugas kita semua. Le urang geperingati maulid hanya sekedar untuk euforia saja. Wate beliau merupakan panitia, oknum-oknum yang menjadi panitia untuk acara tersebut. Tapi kadangkala karakternya saat menjadi panitia tidak mencerminkan terhadap acara yang mereka jalankan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Allah menyampaikan dalam Al-Quran beberapa firman-Nya yang menjadi penyemangat bagi kita bahwa Nabi Muhammad ini memang sepatutnya kita tiru dalam kehidupan. Sangat banyak keistimewaan, sangat banyak kelebihan, sangat banyak keindahan dalam kehidupan beliau yang harus kita pelajari, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan nyata kita. Salah satu di antaranya dalam kitab Al-Mu'jam karya Imam Wahbah Az-Zuhaili, sebuah hadis dari Abu Zar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kamil anbiya'u, ya Rasul, berapa banyak jumlah anbiya yang diciptakan oleh Allah di atas permukaan dunia ini? Rasul menjawab, qala mi'atu alfin wa ishruna alfan. Rasul yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan manusia di muka bumi ini sejumlah 124.000 kurang lebih, kata Rasul. Selanjutnya Abu Zar melanjutkan, qultu, saya bertanya kembali, ya Rasulullah, kami Rasul, berapa banyak jumlah Rasul yang diciptakan oleh Allah min dzalik, daripada mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Salasu mi'atin wa salasata asyara jamman ghafiran. Jumlah Rasul 313 yang diciptakan oleh Allah. Mereka diberikan kitab, mereka diberikan wahyu yang kemudian didelegasikan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat-umat dan pengikutnya. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah Nabi termasuk dari akumulasi Rasul dan Nabi tersebut? Nabi Muhammad menempati satu ruang di antara mereka. Yang selanjutnya Allah nepilih 25 rawan Nabi, yang mana itu diajarkan kepada anak-anak kita, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, bahkan saat dewasa. Nabi Muhammad menempati satu ruang di antaranya. Ulul azmi pun 5 orang Nabi yang diberikan cobaan paling berat. Nabi Muhammad salah satu di antara mereka. Yang terakhir, hamba Allah jemaah sekalian, salah satu keistimewaan yang tiada tara bagi Nabi kita, Nabi Muhammad, surah Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad merupakan seorang nabi, penutup di antara nabi-nabi yang lain. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang tidak ada tandingnya. Kiban mumpung menunggu acina bayangkan dalam kehidupan kita. Wadah dapat makanan mangat, orang menunggu di suapan terakhir, karena suapan terakhir itu merupakan hal yang paling indah. Menyebab suapan terakhir itu terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kenong capli, hana mangat, rubana, fit makanan, maka semua yang sudah dimakan sebelumnya tidak akan terasa. Di sini sama halnya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir karena beliau merupakan nabi yang paling sempurna, yang paling istimewa dalam sejarah kehidupan manusia. Yang selanjutnya, hamba Allah jamaah sekalian, keberadaan Nabi Muhammad di atas permukaan dunia ini, beliau sebelum hadir 30 generasi sebelumnya disebutkan namanya dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim.
Iban geken li Allah hikayah terhadap cerita dan doa Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana, wahai Tuhan lun, geken li Nabi Allah Ibrahim, wab'as fihim rasula, ni pembangkit di antara mereka seorang nabi, yatlu alaihim ayatik, nabi tersebut akan mampu membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah kepada orang-orang yang berada di kota Mekah. Dalam survei dan riset yang dilakukan oleh para pakar-pakar terdahulu, para peneliti sebelumnya, tidak ada seorang nabi yang lahir di dekat Ka'bah, tempat yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, melainkan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad hadir di dekat dengan Ka'bah, dilahirkan oleh Allah karena ada koneksinya dengan doa Nabi Allah Ibrahim 30 generasi sebelumnya. Dan ini merupakan keistimewaan yang berikutnya. Yang selanjutnya, hamba Allah Nabi Isa, beliau dilahirkan, diutus kepada pengikutnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini merupakan Rasul untukmu. Apa tugasku? Musaddiqan lima baina yadai, aku akan membenarkan terhadap apa yang ada di tanganmu sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Yang selanjutnya Nabi Allah Isa menyebutkan, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lun juga merupakan seorang nabi yang diutuskan oleh Allah, kata Nabi Isa, mubasyiran, untuk memberikan kabar gembira, bi rasuli ya'ti, dengan seorang nabi yang akan datang, min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Belum Nabi Isa, beliau bisa merupakan seorang nabi yang sangat luar biasa, tetapi dipilih oleh Allah Ta'ala dan disampaikan melalui lisannya, ya Isa, sampaikan kepada umatmu akan datang seorang nabi mubasyiran, sebagai bentuk kabar gembira, di mana beliau lebih istimewa dibandingkan dengan anbiya yang lainnya. Palingnya ni yang paling merasa alam udip gedanya orang syik. Nabi Musa pernah hidup dalam masa paceklik. Raja yang dihadapi oleh Nabi Musa, raja yang dihadapi oleh Nabi Musa sangat luar biasa, diabadikan dalam Al-Quran sebagai sebuah cerita nyata bahawa ada manusia yang sebejat itu dalam kehidupan kita. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun, kalimat-kalimat yang dinarasikan oleh Fir'aun mampu membuat hati setiap manusia yang mendengarkannya akan degay, akan marah, bahkan kadang-kala orang hae dengar. Mana contohnya? Watai merempok dengan sidra pemuda yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, hanya sesuai dengan pikiran Fir'aun. Itijudkun aci pepisah ule dengan tubuh. Kalimat itu diutarakan yang berikutnya dilakukan oleh algojonya, sehingga Nabi Musa merasa sanghan mampulung hadapi Fir'aun. Kalimat-kalimatnya mampu menyayat hati dan merobek hati setiap manusia yang mendengarkannya. Tapi apa yang terjadi? Nebudak Nabi Musa nekun ba Allah Ta'ala, ya Allah, qala Rabbi syrah li sadri, ya Allah, ne pelapang dada lun, wa yassir li amri, ne pemudah segala urusan lun, wahlul uqdatan min lisani, ne pelo ikatan daripada lidah lun, wa yafqahu qawli, sehingga aku bisa berkata dengan leluasa. Itu doa Nabi Allah Musa. Karena kebayangkan Yohan mampulun pegah haba bujrok dengan Fir'aun, sehingga beliau menadahkan tangan dan berdoa kepada Rabbnya. Apakah Nabi Muhammad pernah melakukan hal yang sama? Padahal dalam hidup Nabi Muhammad cukup le orang-orang yang buruk. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada pamannya sendiri yang sangat luar biasa jahat berada di garda terdepan untuk memusuhi Nabi, Abu Lahab. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu berdoa. Hana suah neleng jara oleh Allah Ta'ala untuk nepegah, ya Allah, nepelapang dadalun, nepejrok lisan lun. Tapi Allah yang memberikan legalitas itu sendiri. Ya Muhammad, wahai Muhammad, alam nasyrah laka sadrak,
Betapa le gata Muhammad, dada gata kalapak, lisan gata kajro, akhlak gata mulia Muhammad. Walaupun tanpa permintaan, Nabi Muhammad diberikan keistimewaan. Padumbok yang kali katanya utarakan bunau urang Syiklun, apakah itu bisa menjadi keterwakilan untuk kita cinta kepada Nabi? Makanya yang perlu katanya bayangkan dalam momentum maulidnya, le nekmit kadangkala lupa kepada esensi dan pokok daripada maulid itu, sehingga mereka hanya melihat acara-acara saja tanpa peduli bagaimana karakter dan akhlak yang dilakonkan oleh seorang nabi yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Mamanya nauriang kun ai tengku Nabi Muhammad kan udip belah abad yang kau likut. Igdanya jinau katun 2025. Rasa haji hana cocok lah. Ligdanya tak ikut urung jamun. Nyan pernyataan-pernyataan yang sesat menyesatkan. Kenapa? Karena dalam segala sektor kehidupan Nabi Muhammad patut dijadikan sebagai teladan. Tak contoh, maksudnya kenurannya Nabi Muhammad, kamu orang yang kerja instansi pemerintahan, kami merupakan orang yang berada dalam birokrasi. Apakah patut kami tiru Nabi Muhammad? Kita merupakan orang yang berangkat dari caleg-caleg dan orang-orang yang dipilih. Sedangkan Nabi Muhammad dengan sahabatnya, dengan kapasitas dan kemampuannya, beliau hijrah ke kota Madinah, mendirikan sebuah pemerintahan yang kemudian diadopsikan oleh seluruh dunia dimanapun berada. Watenyan saboh pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Muhammad, dan itu menjadi kultur budaya kita sekarang ini. Mana tanya yang tu nak cocok tak ikut Nabi mia tanya pemerintah, hai Nabi tukang beri konsep lah mudip katanya. Nah orang tanya, tengku kamu guru, apakah patut seorang guru itu mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya murid, Nabi Muhammad sangat banyak pengikutnya, Nabi Muhammad punya teladan, punya orang-orang yang beliau berikan ilmu dalam kehidupannya. Tapi apa yang beliau lakukan? Tidak pernah kita dengarkan dalam sebuah cerita. Nabi pernah gepoh murid, Nabi pernah gedut sahabat tanpa karuan, Nabi pernah keluarkan kalimat sumpah serapah, tidak mengenal ruang dan waktu. Tapi apa yang disampaikan? Medum Bilal bin Rabbah, yang merupakan muridnya yang sangat luar biasa, tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saat mengumandangkan azan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu mencerminkan sosok guru yang menjadi teladan dalam kehidupan muridnya. Kalian kamu aparatur keamanan Ustaz, kamu Panglima TNI, kamu TNI Ustaz. Nabi Muhammad mengikuti peperangan lebih daripada 40 peperang yang beliau lalui. Maka dalam semua sektor kehidupan tidak ada ruang satupun yang jet tak pegah, musuh tak nak pegah. Nabi Muhammad itu tidak cocok kita ikuti, kecuali orang-orang yang pesimis, orang-orang yang ingin menyudutkan Nabi Muhammad. Akan ada saja kekurangan, tapi kita sebagai umatnya sewajarnya malam urang Syiklun nebuka sejarah terhadap kehidupan Nabi Muhammad yang kemudian tanyo terapkan lam udip. Tingat lon tuan, di akhir zamannya dalam kondisi sekarang ini, sampaikan oleh kawan-kawan kami Ustaz, sekarang orang yang berada di majlis ilmu itu sudah kurang. Le kero lalu bawa kedai kopi. Yang selanjutnya kasus demi kasus meningkat secara prestisius, tidak terkecuali di tempat kita. Cina bayangkan orangnya narkoba kibanka, cina bayangkan orangnya zina kibanka, cina bayangkan jino kekerasan kibanka, cina bayangkan jino karakter anak yang menyudutkan guru-gurunya pagibanka. Belum lagi kita berbicara terhadap ulama-ulama, orang-orang yang punya pemahaman agama makin disudutkan dalam kehidupan. Ini merupakan representasi daripada akhlak-akhlak tercela yang tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad sebagai teladannya. Sebagai konklusi dan solusi lam udip tanya orang Syiklun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah bagi ketanya Bandung, yang mana siapapun yang mengikuti beliau akan berada pada titik kejayaan. Jumat demi Jumat diingatkan, kajian-kajian demi kajian kita disuarakan,
Semoga suara itu akan hadir dalam relung hati kita. Engkau taufik wow dari khutbahnya bayangkan puata yang kurang, yang mana lun golom lun ikut akhlak Nabi. Kita pun akan menelaah, introspeksi diri, melihat di mana kurang kami sehingga tidak layak-layakkah kami disebutkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat urung Syi'lun ban Bandung, para jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama sekali, maulid yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan jangan hanya sekedar seremonial saja yang hilang substansi, akan tetapi mari kita telaah kembali esensi daripada maulid itu. Puatra inti dan pokok daripada maulid yakni meneladani Nabi Muhammad. Pertanyaan, kenapa kita harus meneladani Nabi Muhammad? Karena keistimewaan sudah diakui dan dipatenkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang terakhir, mari kita berjibaku hamba Allah jemaah sekalian. Kita berupaya untuk mendidik diri, mendidik keluarga, mendidik anak sebisa mungkin menjadikan Nabi sebagai panutan dan teladan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jemaah sekalian.